Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka Allah pun bisa memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis di antara majelis-majelis ilmu. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa untuk kita senantiasa meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat bisa hadir di taman di antara taman-taman surga, di majelis al-ilmu. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pokok dari setiap kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ada dengan al-ilmu. Pokok dari segala kebaikan, baik itu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhiratnya, maka pangkalnya, pondasinya adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, apabila mungkin di antara kita ada yang mungkin sudah merasa ngaji dalam waktu yang lama, sudah berpuluhan tahun ganti-ganti masjid misalnya, sudah bahkan berganti-ganti kitab, tetap hendaknya kita menanamkan di dalam diri kita bahwasanya ilmu adalah pokok dari segala kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan di akhirat. Sehingga dengan itu semua para jamaah, kita pun menjadi atau kita pun tidak menjadi hamba yang mudah puas, tidak menjadi hamba yang mudah puas terhadap ilmu-ilmu yang kita miliki. Terkhusus adalah dalam masalah akhiratnya, dalam masalah ilmu-ilmu akhiratnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkhusus adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen bagi kehidupan setiap muslim, setiap mukmin, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, dengan keyakinan yang kita miliki. Maka ini adalah ilmu-ilmu yang perlu untuk terus kita pelajari. Walaupun mungkin kita sudah pernah mendengar materi ini saya sudah pernah mendengar di masjid lain dengan ustadz lain dengan kitab lain misalnya. Namun jadikanlah ini sebagai ladang untuk kita murajaah para jamaah. Toh sekiranya diadakan ujian sekarang tentang materi dari bab 1 sampai bab 15, siap Bapak-bapak? Yang tidak lulus tidak boleh pulang ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu kita ini memang bisa dibilang pulang dan pergi. Ketika hadir ke kajian, ingat Ketika nanti sudah berlalu 1-2 hari, terkadang kita lupa
Maka bagaimana mungkin kita menjadi hamba yang puas terhadap ilmu yang kita miliki? Hafal saja tidak ya. Sekalipun hafal itu pun yang mendrip-mendrip ya, kadang hafal kadang tidak ya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang puas ya di dalam, atau merasa gampang puas ya di dalam menuntut ilmu syar'i, terkhusus dalam masalah tauhid ya. Pada bab sebelumnya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita membahas di bab yang ke berapa, Pak? 15 atau 16? Pekan lalu? Kenapa? Saya juga lupa ya. Sekarang 16 kan ya? Terkadang kalau kajian tidak direkam itu masalahnya memang seperti itu, Pak ya. Saya cari-cari kemarin sampai mana terakhir ya. Jadi ya, kalau jamaahnya saja ya lupa ya, agak sedikit saya wajar ya. Karena pemateri saja karena lupa ya sampai mana ya batasannya. Dan insyaallah ya pada pembahasan malam hari ini ya, kita sampai di bab yang ke-16 ya. Dan bab 15 serta bab 16 ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah pembahasan yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Bab yang ke-15 dan yang ke-16 ini adalah bab yang pembahasannya berkaitan satu sama lainnya. Bab yang ke-15 dan bab ke-16 sama-sama membahas bahwasanya yang berhak diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki segala kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di bab yang ke-15 ya, di bab sebelumnya, di bab yang ke-15 itu pembahasannya berfokus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanannya, sehingga tidak layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disembah ya. Tidak layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembah. Tidak hanya Rasul ya, bahkan nabi-nabi yang lainnya ya. Nabi Ibrahim ya, Nabi Isa, Nabi Musa dan yang semisalnya, maka mereka ini adalah para nabi yang tidak layak untuk diberikan sedikit ya, dari berbagai macam jenis-jenis ibadah kepada mereka. Hingga disebutkan oleh penulis di sini ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di akhir hadis ya, dari bab yang ke-15 ya, beliau menyebutkan ya ma'syara Quraisy, wahai segenap penduduk kaum Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian ya, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian ya. Kemudian beliau mengatakan ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib siapanya Nabi, Pak? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wahai Abbas, wahai pamanku, sesungguhnya aku tidaklah bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian atau kepada dirimu. Ya Safiyah ammata Rasulillahi, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, aku pun tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat kepada dirimu. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Demikian pula sampai ke anaknya, Pak. Sampai ke Fatimah binti Muhammad, beliau mengatakan wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta-harta yang saya miliki, sesungguhnya saya tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun. Fatimah, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa, dan beliau adalah seorang Rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak sedikit pun diberikan jenis dari jenis-jenis ibadah. Rasulnya saja ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak berhak untuk kita malingkan ibadah kepada beliau, maka bagaimana dengan keturunan-keturunan beliau ya? Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengaku keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam ya? Rasul saja mengatakan saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kerabat-kerabat beliau ya. Apabila memang mereka tidak beriman ya, tidak bisa bermanfaat sedikit pun ya, syafaat Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Maka bagaimana mungkin dengan apabila ada seorang yang mengaku keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mengaku memiliki kekuatan yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa menyelamatkan orang-orang yang mengikutinya misalnya ya. Bisa memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mengambil berkah darinya ya. Maka tentu ini adalah perkara yang sangat jauh ya, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan sampai ada di dalam suatu video ya, di mana ada seseorang meninggal Pak, dari jamaahnya, dari pengikutnya. Orangnya ini ya tidak pernah sholat ya, ataupun sholat bolong-bolong ya. Nah ketika meninggal ya, maka orang yang diklaim sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang ya. Dia mengatakan, wahai fulan ya, saya ini tahu bahwasanya kalian ini atau bahwasanya engkau ini ya, jarang sholat ya, sholatnya bolong-bolong ya. Maka ya nanti kalau ketemu malaikat ya, ini saya kasih catatan ya, tak taruh di belakang kepala ya. Silakan dikasihkan ya kode dan paspor tersebut ya, voucher ya, kepada malaikat yang bertanya ya. Padahal Rasul sendiri, para jamaah ya, tidak memiliki ya, kemampuan demikian ya. Sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa demikian Pak ya, gak usah susah-susah ngomong begini ya, langsung saja bilang ke Fatimah, wahai Fatimah ya, nanti kalau engkau meninggal inilah ada catatan ya, silakan diletakkan di belakang kepala ya, password ya. Kalau sudah ngasih password itu ya, dapat voucher ya, free ya, pertanyaan dalam kubur ya, tanpa ada pertanyaan dalam kubur misalnya. Nah maka ini adalah perkara-perkara yang terus butuh untuk kita meluruskan bersama ya. Kita ajak ya, keluarga-keluarga kita ya, kita ajak kerabat-kerabat kita ya, tetangga-tetangga kita untuk senantiasa ya, belajar apa itu tauhid ya, bagaimana dakwah tauhid ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya beribadah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di bab yang ke-15 khusus ya, pada pembahasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di bab berikutnya para jamaah sekalian, di bab yang ke-16 ya, disebutkan di dalam kitab aslinya ya, beliau mengatakan babun qaulullahi ta'ala. Bab ini, bab yang ke-16 adalah bab terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Saba ayat yang ke-23 ya. Hanya saja kalau di kitab terjemahan ya, di sini penerjemah memberikan judul ya. Kalau di kitab aslinya tidak ada judulnya secara khusus ya. Langsung bab firman Allah taala pada surat Saba ayat yang ke-23. Adapun di sini di terjemahan ya, disebutkan bab yang ke-16 adalah keadaan para malaikat sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling perkasa, dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bahwasanya penulis di sini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Saba ayat yang ke-23. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka ya. Allah mengatakan sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka ya. Mereka ini maksudnya siapa Pak? Siapa maksudnya mereka di sini? Malaikat ya, manusia, regua ya. Jawabannya adalah malaikat ya. Jawabannya adalah malaikat ya, sebagaimana ya, dijelaskan nanti pada hadis berikutnya ya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, dari hati-hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, maka mereka berkata,
apa yang telah diucapkan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalul haq, maka mereka menjawab, sesungguhnya yang difirmankan Allah adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yang maksudnya di sini anna hada minal barahini dalati ala annahu la yastahiqqu ahadun an yakuna syarikan ma'allah. Bab ini menunjukkan bukti-bukti ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun ya, tidak ada sesuatu pun yang berhak menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di bab sebelumnya Nabi pun tidak berhak menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini ya, demikian pula malaikat ya, tidak berhak menjadi sekutu ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-malaikata wa hum aqrabu ma yakunu minal khalqi lillahi azza wa jalla ma 'ada khawasu bani adam yahsul minhum 'inda kalamillahi subhanahu faza. Maka sesungguhnya para malaikat ya, mereka adalah makhluk-makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tetap adalah makhluk-makhluk yang lemah ya. Mereka tetap adalah makhluk-makhluk yang lemah. Apa buktinya ya? Buktinya adalah tatkala Allah berfirman ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, maka mereka para malaikat ya, merasakan ketakutan ya, yang luar biasa ya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apalagi manusia ya, malaikat yang paling dekat ya, yang disampaikan bahwasanya ya, fisik mereka adalah fisik yang sangat besar ya. Namun tatkala Allah berfirman ya, mereka memiliki rasa takut ya. Maka bagaimana dengan manusia ya, yang fisiknya kecil ya, kemudian ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka lebih tidak layak lagi untuk disembah, diberikan peribadatan kepada mereka ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menyebutkan wa qauluhu qaulul haq ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala qaulul al-haq ya, para malaikat menjawab bahwasanya Allah berfirman dengan al-haq. Wal maknanya adalah anallaha subhanahu qala al-qaul al-haq li'annahu subhanahu huwal haq. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ucapan-ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran itu sendiri ya. Allah adalah al-haq. Wala yasduru anhu illa al-haq, tidaklah keluar dari Allah kecuali perkara yang hak, kecuali perkara yang benar. Wala yaqulu wala yaf'alu illa al-haq. Demikian pula Allah tidaklah berfirman, tidaklah berucap, tidaklah berkata, dan tidaklah melakukan sesuatu kecuali al-haq. Wal haqqu fil kalami huwa sidqu fil akhbari wal adlu fil ahkam. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-haq di sini itu Pak mencakup dua hal. Ini mungkin bisa ditulisnya. Maksud dari al-haq di sini ya, tadi Allah berfirman ya, sehingga tatkala para malaikat itu ya, dihilangkan rasa takutnya, tatkala Allah berfirman ya, mereka sudah sadar ya, maka mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka bertanya apa yang tadi difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang lain menjawab qalu al-haq. Yang Allah firmankan adalah al-haq ya. Maka al-haq ini kita katakan ya, menurut penjelasan Syekh Utsaimin ya, mencakup dua hal ya. Al-haq ya, di sini ya, mencakup dua hal. Yang pertama yaitu adalah as-sidqu fil akhbar ya. Benar dalam kabar-kabarnya, atau dalam benar ya ketika mengabarkan sesuatu ya. Allah benar ya, ketika mengabarkan sesuatu yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran ya, maka semua yang berisi kebenaran. Yang Allah wahyukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berisi kebenaran ya. Kemudian yang kedua wal adlu fil ahkam ya. Yang kedua yaitu adil dalam hukum-hukum ya, yang Allah tetapkan. Jadi yang pertama tadi makna dari al-haq adalah
benar dalam apa-apa yang Allah kabarkan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan al-haq adalah adil atas apa-apa atau hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkannya. Maka ini juga harus menjadi kewajiban keyakinan dari seorang mukmin, seorang muslim ya. Meyakini bahwasanya yang Allah turunkan dari hukum-hukum dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang hak ya. Hukum yang benar, hukum yang adil ya. Jangan sampai kita terbawa arus para jamaah ya. Jangan sampai kita terbawa arus dari orang-orang yang mengatakan itu loh hukum dalam Al-Qur'an ya, hukum dalam hadis ya, itu adalah hukum yang cocok untuk 1400 tahun yang lalu ya. Adapun sekarang ini sudah ya bisa dibilang kurang cocok wal iyadu billah ya. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang menyelisihi keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah ya. Menyelisihi dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya al-haq ya, itu juga mencakup bahwasanya Allah hukum-hukumnya adalah hukum yang adil ya. Berlaku untuk siapapun ya, berlaku untuk kapanpun ya, dan berlaku untuk dimanapun ya. Makanya ya sungguh sangat tidak benar ketika ada sebagian tokoh dari negeri kita mengatakan itu loh jilbab ya adalah budaya mana Pak? Budaya Arab ya. Padahal kalau kita melihat ya orang-orang Arab sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, apakah mereka jilbaban? Jawabannya tidak ya. Jawabannya juga tidak ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang mereka ucapkan ya tidak lain tidak bukan hanya atas dasar hawa nafsu yang keluar dari diri mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwasanya Allah mengucapkan al-haq. Allah mengucapkan al-haq ya, mencakup dua hal tadi Pak ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Bahwasanya apa yang Allah kabarkan adalah kabar yang benar ya. Kemudian yang kedua, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang adil ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 15 ya. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah sempurna kalimat dari Rabbmu dengan sidqan, dengan benar, wa adlan, dan adil. Sidqan adalah penafsiran yang pertama tadi, dan adlan adil adalah penafsiran yang kedua dari kata al-haq. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha agung, lagi maha besar ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya Allah maha tinggi itu juga sama mencakup dua hal ya. Allah maha tinggi itu mencakup dua hal ya. Bisa dituliskan para jamaah ya. Perlu ada ujian nanti Pak sebelum pulang ya. Jadi Allah ya, maha tinggi ya, maka itu mencakup dua hal ya. Beliau mengatakan al-awwal, yang pertama, uluwus sifat. Yang pertama yaitu Allah sifatnya maha tinggi. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang tinggi ya, bukan sifat-sifat yang rendah, bukan sifat-sifat yang buruk, bukan sifat-sifat yang jelek. Maka ini adalah cakupan yang pertama ya. Allah maha tinggi maksudnya adalah atau mencakup ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a alaihi kullun man yantasibu lil islami hatta al-jahmiyah wa nahwihim ya. Maka kalau poin yang pertama ini ya, semua kaum muslimin sepakat mengakui Pak ya, Allah itu sifat-sifatnya maha tinggi ya, seluruh kaum muslimin ya, dengan berbagai macam kelompoknya ya, dengan berbagai macam fraksinya ya, itu sepakat ya. Allah sifat-sifatnya maha tinggi. Sampai Jahmiyah kata beliau itu pun meyakini hal tersebut.
Adapun yang kedua asani ya, uluwuz dzat ya. Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi ya. Allah zatnya maha tinggi. Maka kalau kita melihat atau membaca dalam ayat Al-Qur'an, para jamaah mendapati bahwasanya Allah adalah Al-Ali, Allah maha tinggi, itu mencakup dua hal ini. Sifat-sifatnya tinggi, yang kedua zat Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang maha tinggi. Waqad ankarahu katsirun minal muntasibina lil Islam mithlul Jahmiyah wa ba'dul Asy'ariyah wa ghairul muhaqqiqina minhum atau ghairul muhaqqiqina minhum. Maka untuk jenis yang kedua ini ya, ada di antara kelompok-kelompok kaum muslimin yang tidak mau mengakuinya atau dalam tanda kutip yaitu mengingkarinya, mengingkari tinggi zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meyakini oh tidak, Allah itu di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa arah ya, tidak boleh ditunjuk ke atas ya, tidak boleh ke kanan ya, ke kiri serong tidak boleh ya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki uluwuz dzat. Allah zatnya adalah zat yang maha tinggi. Berbeda dengan sebagian dari kelompok Islam seperti Jahmiyah atau yang menisbatkan diri kepada Islam seperti Jahmiyah dan Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan yang semisalnya. Maka mereka tidak meyakini bahwasanya Allah zatnya adalah zat yang maha tinggi. Nah, ini adalah pembahasan tentang Al-Ali. Kemudian beliau mengatakan wa fil ayati fawaid, dan dalam ayat Quran surat Saba ayat yang ke-23 ini ada beberapa faidah ya, yang bisa kita ambil ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Saba ayat yang ke-23 ini ya. Yang pertama, annal malaikata yakhafunallah ya. Bahwasanya para malaikat itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah tadi berfirman hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dicabut ya, rasa takut dari hati-hati mereka ya. Mereka sudah sadar kembali tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat mereka adalah makhluk-makhluk yang takut kepada atau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isbatul qulubi lil malaikah. Faidah atau pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari Quran surat Saba ayat yang ke-23, menetapkan bahwasanya malaikat itu memiliki hati. Bahwasanya malaikat itu memiliki hati. Demikian pula beliau mengatakan isbatun annahum ajsamun wa laysu arwahan mujarradatan minal jismiyah ya. Dan dari ayat ini pun kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya malaikat itu Pak juga memiliki jasad. Malaikat itu juga memiliki jasad ya, tidak hanya sekedar ruh saja ya. Malaikat itu memiliki jasad dan tidak hanya sekedar ruh saja ya. Makanya tadi mereka memiliki hati ya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya malaikat Jibril ya memiliki berapa sayap? 600 sayap ya. Dan penggambaran-penggambaran lainnya dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya malaikat ini memiliki jasad ya, tidak hanya sekedar ruh saja ya. Kemudian pelajaran yang ketiga ya terkait dengan malaikat, anna lahum uqulan id innal quluba hiya mahallul uqul ya. Dari Quran surat Saba ayat yang ke-23 ini menunjukkan bahwasannya malaikat itu Pak memiliki akal. Malaikat itu memiliki akal ya. Dari mana ya? Beliau mengatakan karena hati itu adalah tempat ya, seorang untuk bisa ya, berakal ya. Tempat untuk seorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat ya, mereka memiliki akal ya. Tidak sekedar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah tanpa memiliki akal, tidak ya. Tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka, dengan kesadaran mereka ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk itu ya.
Jadi bukan hanya sekedar ya, mereka makhluk yang Allah ciptakan ya tanpa akal, tidak ya. Namun malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal ya. Kemudian dalil yang kedua yang beliau sebutkan di dalam bab yang ke-16 ini, wa fi sahih, dan di dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu di langit, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu di langit dengan firman-Nya, maka para malaikat itu pun mengepak-ngepakkan sayap mereka ya, karena tunduk patuh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik, seakan-akan ya, mereka mendengarkan rantai besi yang ditarik di atas batu, dan hal itu memekakkan telinga-telinga mereka hingga akhirnya mereka, para malaikat itu pun pingsan. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya tatkala Allah berfirman, para jamaah, tatkala Allah berfirman ya, maka para malaikat itu ya, mengepak-ngepakkan sayap mereka Pak ya, sampai akhirnya mereka pingsan ya, karena saking agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai apabila telah dicabut ketakutan itu dari hati-hati para malaikat. Nah, ini menunjukkan ya, tadi mereka di sini maksudnya adalah para malaikat ya, sebagaimana ya penafsiran dalam hadis ini. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai apabila telah dicabut ya, rasa takut dari hati-hati para malaikat. Setelah pingsan akhirnya mereka bangun. Qalu madza qala rabbukum ya. Maka sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lainnya, wah, tadi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka pingsan ya, tatkala Allah mau berfirman ya, maka para malaikat ini pingsan Pak ya, mengepak-ngepakkan sayap mereka kemudian pingsan ya. Kemudian Allah cabut rasa takut di antara hati-hati para malaikat sehingga mereka pun sadar. Tatkala sadar ya, maka mereka mengatakan madza qala rabbukum ya. Apa yang tadi diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalul haq, maka sebagian dari mereka mengatakan sesungguhnya tadi Allah berfirman al-haq ya. Allah berfirman dengan al-haq wa huwal aliyyul kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi, lagi maha agung, lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Maka kabar-kabar yang Allah firmankan dari wahyu-wahyu, dari keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu pun didengar oleh pencuri-pencuri berita langit dari kalangan jin. Dan para pencuri berita kabar-kabar dari langit itu mereka saling bertumpuk satu sama lain. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Maka Sufyan ya, perawi dari hadis ini ya, beliau mensifati bertumpuknya para pencuri kabar berita dari langit tadi dengan beliau membuka ya, merenggangkan telapak tangannya dan dibuka jari jemarinya ya. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu, maka para pencuri berita-berita kabar-kabar dari langit tadi pun sudah mendengar kabar ya, ditransfer, dikabarkan kepada mereka yang ada di bawahnya. Summa yulqihal akhar ila man tahtahu, kemudian yang bawahnya menyampaikan kepada yang bawahnya lagi, hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin, hingga yang terakhir itu disampaikan berita kabar-kabar dari langit tadi kepada para penyihir dan kepada para dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Maka terkadang para setan-setan, para jin-jin yang mendengar kabar dari langit pencuri kabar dari langit tadi itu pun sudah terkena sambaran bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan kabar tersebut. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu,
atau bisa jadi sudah sempat disampaikan kepada jin-jin yang di bawahnya, kemudian baru mereka kena lempar bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kidbatin. Dan para pencuri kabar dari langit itu pun mereka ketika menyampaikan berita-berita tersebut ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui dengan berbagai macam kedustaan, dengan ratusan kedustaan. Fayuqal, hingga dikatakan, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Sampai dikatakan kepada mereka, para tukang sihir, para tukang ramal, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa hari ini ada ini, hari ini ada itu, dan ada ini dan ada itu, sehingga hal itu pun dipercaya oleh orang-orang yang mendengarnya, karena satu kalimat tersebut telah didengar dari langit. Maka ini menunjukkan bahwasanya para malaikat mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, sehingga tatkala mereka adalah makhluk yang lemah, tidak berhak sama sekali untuk diberikan sedikit pun dari berbagai macam peribadatan kepada para malaikat. Saking lemahnya para malaikat, tatkala Allah berfirman maka mereka langsung berguguran pingsan. Sampai tatkala Allah sudah mencabut ketakutan dari hati mereka, mereka pun sadar, mereka bingung apa yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan tidak boleh diberikan ibadah kepada mereka. Fawaidul hadis, dan diantara faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini, yang pertama yaitu annallaha subhanahu wa ta'ala yumakkinu haula'il jin minal wusuli ilas sama fitnatan linnas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemungkinan bagi para jin, bagi bangsa jin untuk bisa sampai ke langit, mendengar berita-berita dari langit. Tujuannya apa? Fitnatan linnas, untuk menguji manusia. Apakah manusia itu percaya pada kabar-kabar dari jin-jin tersebut, dari para dukun, dari para penyihir, ataukah mereka percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena terkadang manusia ini berbagai macam modelnya, Pak. Ada orang-orang yang lebih percaya pada ucapan penyihir, pada ucapan dukun daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dukunnya mengatakan, mas, sampean jangan hari ini jangan berpergian, maka benar-benar mereka tidak akan mau melakukan berpergian sama sekali. Di bulan Suro panjenengan jangan membuat apa, Pak? Agenda-agenda, membuat acara-acara, membuat walimah dan yang semisalnya. Nanti bisa apa? Nanti bisa keluar uangnya. Enggak ya, nanti bisa apa? Bisa tertimpa apesnya. Dengan mudahnya mereka percaya pada hal-hal demikian. Namun tatkala Allah berfirman, wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, salatlah kalian misalnya. Allah perintahkan manusia untuk salat. Kalau tidak maka hukumannya demikian dan demikian. Banyak yang percaya atau tidak, Pak? Sulitnya banyak di antara kaum muslimin yang tidak percaya pada ucapan-ucapan demikiannya. Padahal kalau dengar ucapan-ucapan mitos, ucapan-ucapan yang berbau khurafat, ucapan-ucapan dari orang-orang yang dianggap pintar, maka mereka bisa langsung sangat-sangat percaya. Melanggar itu pun langsung takut. Tapi tatkala Allah berfirman memerintahkan mereka pada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ibadah, maka yang mereka pikirkan sudah sebentar dulu, saya masih sibuk dalam urusan dunia, sehingga melalaikan perkara-perkara akhiratnya, meninggalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kasratul jin li'annahum yataradafuna ila sama wa ma'ana dhalika annahum kathiruna jiddan wa ajsamuhum khafifat yatiruna tayranan.
Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah bangsa jin. Sampai mereka bertumpuk-tumpuk Pak, dari langit dunia sampai ke langit ya, untuk mendengarkan kabar dari langit ya. Menunjukkan betapa banyaknya jumlah mereka saling bertumpuk satu sama lain ya, untuk mendengarkan kabar dari langit. Kemudian hadis yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang di sini masih pada hadis yang sama yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi pada surat Saba ayat yang ke-23 ya. Disebutkan Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, langit-langit akan bergetar dengan keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, apabila para penduduk langit telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sa'iku wa kharru lillahi sujadan. Maka mereka para penduduk negeri langit, para malaikat, mereka akan pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa agungnya firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman mewahyukan sesuatu, maka langit bergetar, takut kepada Allah. Kemudian para malaikat mereka pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihissalam. Maka malaikat pertama yang bisa mengangkat kepalanya, bisa sadar ya, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam ya. Tatkala Allah berfirman maka seluruh malaikat pingsan Pak, sampai termasuk juga diantaranya adalah malaikat Jibril ya. Namun bedanya apa ya? Bedanya adalah malaikat Jibril menjadi malaikat pertama yang bangun ya, di antara para malaikat-malaikat yang lainnya, sehingga Allah pun mewahyukan ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala bisa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya, memberitahukan kepada Jibril ya, berbicara kepada Jibril tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Summa yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian tatkala Jibril telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabi, para rasul ya, maka Jibril ini melewati rombongan para malaikat Pak. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Maka tatkala malaikat Jibril melewati satu langit dari langit yang berikutnya, melewati gerombolan dari karangan para malaikat, maka setiap di antara mereka akan bertanya, wahai Jibril, apa yang tadi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulu qala al-haq. Maka Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan al-haq, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka setiap dari para malaikat pun mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jal. Maka Jibril pun berhenti menyampaikan wahyu tersebut sampai kepada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril
untuk menyampaikan kepada mereka. Kita adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit ya dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga ini. Yang pertama adalah annal makhluqati wa in kanat jamadan tahussu bi'azamatil khaliq.
atau hisu bi'azamatil khaliq, ya. Bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah benda mati, maka mereka akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah walaupun benda mati, Pak, ya, itu mereka akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana? Dari malaikat atau dari langit-langit tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka langit-langit itu pun bergetar, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, ya, maka mereka sama-sama merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah berfirman, sekiranya kami turunkan Quran ini kepada suatu gunung, sebuah gunung, ya, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut, ya, takut, ya, kemudian tunduk, ya, dan terpecah, ya, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana mungkin para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati kita, ya, apakah lebih keras, ya, daripada gunung, ya? Hati kita apakah tidak lebih lunak daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, sehingga tatkala Allah berfirman sesuatu, ya, namun kita merasa biasa saja, ya. Kita tidak mau mendengarkan, ya, bahkan tidak paham maknanya, ya. Maka ini adalah PR, ya, bagi kita semua untuk kita senantiasa muhasabah, benar-benar, ya, berusaha untuk memahami, ya, dan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, isbatu annal malaikata yatakallamuna wa yafhamuna wa ya'qiluna li'annahum yas'aluna madza qala rabbukum. Hadis ini, ya, menetapkan bahwasanya malaikat itu mereka bisa berbicara, mereka bisa memahami sesuatu, dan mereka berakal. Mengapa? Li'annahum yas'aluna madza qala rabbukum. Karena mereka, para malaikat, bisa bertanya, ya. Di dalam hadis tadi disebutkan malaikat bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Maka malaikat bisa berbicara, ya, bisa memahami sesuatu, dan bisa berakal. Kemudian yang ketiga, ya, anna likulli sama'in malaikatan mukhassasin, bahwasanya pada setiap langit itu ada malaikat-malaikat yang khusus. Setiap langit itu memiliki malaikat-malaikatnya tersendiri, memiliki penghuni-penghuni khususnya sendiri dari kalangan para malaikat. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis terakhir tadi, fadilatu Jibril alaihissalam haitsu innahu al-ma'ruf bi amanatil wahyi, menunjukkan keutamaan malaikat Jibril alaihissalam, ya, dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya, ya. Tatkala Allah berfirman, seluruh malaikat pingsan, ya. Namun yang bangun pertama kali tadi siapa, Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Memang keutamaan malaikat Jibril, ya, memang spesialis di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, kepada para nabi, dan kepada para rasulnya. Mungkin ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, yang menunjukkan bahwasanya di bab yang 15 dan bab yang ke-16 maka tidak ada sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Tidak malaikat, tidak pula nabi dan rasul, ya. Malaikat tidak berhak diberikan ibadah, demikian pula nabi dan rasul tidak berhak diberikan ibadah kepada mereka, apalagi manusia biasa, ya. Walaupun mungkin keturunan rasul ataupun mungkin manusia biasa, ya, walaupun mungkin ahli ilmu dan yang semisalnya, maka mereka sama sekali adalah makhluk-makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, dan tidak berhak untuk diberikan kepadanya ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.